Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Bagaimana keadaan di Indonesia? Saya harap baik-baik semua. Di sini juga saya nggak bisa baik kemana-mana, cuma diam di kamar, belajar, ngobrol sama teman, gitu aja kegiatan di sini. Oke, saya harap teman-teman baik di sana dan terima kasih kesempatannya karena sudah mau meluangkan waktu nonton video ini. Semoga video ini bisa memberkati teman-teman. Oke, sebelum kita mulai sharing firman Tuhan ya, mari kita berdoa lebih dulu. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang boleh Kau berikan pada malam hari ini Tuhan, di mana kami boleh berkumpul, menekankan firman-Mu Bapa, walaupun di tengah-tengah situasi wabah corona yang menyebar Bapa. Kami ucap syukur Tuhan Yesus untuk teknologi yang Kau berikan pada kami, di mana kami bisa tetap sharing berbagi firman-Mu Tuhan, saling menguatkan satu sama lain, saling berkomunikasi di tengah situasi sulit ini Bapa. Dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu, sucikan kuduskan hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu, bila akan keluar dari mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan, merupakan kehendak-Mu sendiri Bapa. Berkati juga hati dan telinga yang akan siap mendengarkan firman-Mu Bapa, lembutkan hati dan pikiran kami agar apa yang kami dengar melalui video singkat ini tentang firman-Mu bisa kami cerna dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kamu sambut firman-Mu ini dengan ucapan syukur Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sekali lagi. Shalom teman-teman. Apa kabar? Dari jam 10 di sini. Mungkin di Indonesia jam 8 ya kira-kira. Oke, kita langsung aja. Saya nggak akan buang banyak waktu. Videonya saya akan buat lumayan singkat. Semoga singkat, padat, dan jelas. Oke, jadi firman Tuhan yang saya mau sharingkan pada malam hari ini di sini berkaitan dengan konsep inti dari iman Kristen kita. Yang saya mau bahas adalah tentang konsep kasih karunia. Tapi konsep kasih karunia ini juga teman-teman akan kita kaitkan juga dengan hukum Taurat. Teman-teman pasti sudah sering dengar tentang hukum Taurat. Teman-teman juga pasti sudah sering dengar dengan kasih karunia. Jadi judul dari sharing firman Tuhan kita pada malam hari ini saya beri judul kasih karunia lebih baik daripada hukum Taurat, atau bahasa Inggrisnya Grace is better than the law. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang pertama-tama saya mau menjelaskan apa itu hukum Taurat. Hukum Taurat seperti yang mungkin teman-teman di sini sudah kenal hukum Taurat. Kalau belum tahu, saya beritahu sekarang. Hukum Taurat itu pertama kali diberikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Hukum-hukum Taurat ini yang kita tahu sebenarnya berjumlah, yang kita tahu, sekitar 10. Tetapi sebenarnya di Perjanjian Lama, hukum Taurat yang dilaksanakan dengan keras oleh orang-orang Israel berjumlah 613 hukum Taurat. Dan kita semua tahu bahwa hukum Taurat ini diberikan oleh Musa di Gunung Sinai. Oke, jadi itu hukum Taurat. Dan hukum Taurat yang sangat kita tahu adalah hukum Taurat 10 perintah Allah atau the 10 commandments. Ada 10 perintah Allah. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung untuk disembah. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah orang tuamu. Jangan membunuh, berzina, mencuri, berdusta. Jangan mengingini milik orang lain. Sebenarnya ini hukum Taurat pokoknya. Tetapi jika dijabarkan lebih lanjut, sebenarnya ada sekitar 613 hukum Taurat yang harus ditaati oleh bangsa Israel. Dan yang memberikan hukum Taurat ini adalah Tuhan melalui nabinya Musa. Oke, teman-teman, sebenarnya hukum Taurat ini tidak hanya dimiliki oleh bangsa Israel. Paulus sendiri berkata bahwa kita yang bukan bangsa Israel juga sebenarnya menganut tanda kutip hukum Taurat juga. Tapi tidak dalam bentuk dua loh batu seperti yang orang Israel punya. Tapi hukum Taurat itu seperti yang di Perjanjian baru sebutkan, itu semua tertulis di dalam hati kita. Jadi secara sadar tidak sadar, teman-teman itu punya hukum Taurat dan itu tertulis di hati dan pikiran teman-teman. Oke. Kita semua tahu bahwa berbohong itu salah. Kita semua tahu bahwa berzina itu salah. Kita semua tahu bahwa mencuri itu salah.
Kita semua tahu itu, walaupun kita tidak diberikan hukum Taurat ini oleh Musa. Kenapa kita tahu itu? Karena memang itu tertulis dalam hati dan pikiran kita. Karena Allah memang sudah menciptakan kita dengan standar moral yang seperti itu. Oke, sekarang saya mau ajak teman-teman untuk menguji diri kita. Apakah kita benar-benar setia melakukan hukum Taurat ini? Sekarang saya mau tanya pada teman-teman. Apakah teman-teman menganggap diri teman-teman orang baik? Apakah teman ini orang baik? Apakah saudara orang baik? Mungkin beberapa akan jawab ya, mungkin beberapa akan jawab tidak, mungkin beberapa tidak tahu. Mari kita uji dengan pertanyaan ini. Pernahkah teman-teman berbohong? Kamu sebut apa orang yang berbohong? Pencuri, jelas. Oh, saya salah ya. Pernahkah kamu berbohong? Oke, kamu sebut apa orang yang berbohong? Pembohong. Pernah mencuri? Kamu sebut apa orang yang mencuri? Jelas, pencuri. Teman-teman pernah melihat lawan jenis dengan hawa nafsu? Lawan jenis loh, bukan sesama jenis. Saya yakin jawaban teman-teman pasti pernah. Kalau nggak pernah itu berarti mungkin teman-teman nggak normal. Oke, kalau pernah, kamu sebut apa mereka yang melihat lawan jenis dengan penuh hawa nafsu? Kalau ada yang nggak tahu jawabannya adalah bezinah dari dalam hati kita. Oke, kalau teman-teman pernah berbohong, kalau teman-teman pernah mencuri, kalau teman-teman pernah melihat lawan jenis dengan penuh hawa nafsu, berarti apakah kita ini? Saya pernah berbohong, saya pernah mencuri, dan saya pernah melihat lawan jenis dengan penuh hawa nafsu. Berarti saya adalah pembohong, saya adalah pencuri, dan saya adalah pezina di dalam hati. Oke, menurut hukum Taurat atau 10 perintah Allah ini, saya telah melanggar paling tidak 3 hukum Taurat yang telah Tuhan berikan kepada Musa. Jangan mencuri, jangan berzina, dan jangan berdusta. Di situ dituliskan. Oke, jadi sejauh ini kita adalah orang berdosa dan kita telah melanggar hukum Taurat yang diberikan Allah kepada kita. Oke, sampai segini sebenarnya dari titik poin ini kita sudah memiliki masalah. Masalahnya apa? Karena masalahnya adalah di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10 dituliskan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, penzina, dan penipu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Oke, kita telah melanggar hukum Taurat tadi. Saya sendiri telah melanggar paling tidak 3 hukum Taurat tadi. Jangan berzina, jangan berdusta, jangan satu lagi saya lupa. Paling tidak saya telah melanggar 3 hukum Taurat tadi, 3 poin dari 10 perintah Allah. Dan menurut 1 Korintus ayat 6, tidak ada orang cabul, penyembah berhala, pemburit, orang berzina, banci, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi sebenarnya my final destination, tujuan akhir kita adalah, tentu saja teman-teman, kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang kita akan dapat bagiannya adalah di neraka. Jelas. Jadi hukum Taurat telah kita langgar, dan hukuman kita menurut ayat ini adalah neraka. Teman-teman saya percaya pasti sudah pernah berzina dalam hati dan pikiran, walaupun mungkin pasti teman-teman juga sudah berbohong, pasti juga sudah pernah mencuri. Siapa yang tidak pernah mencuri di dunia ini? Semua orang pernah mencuri. Karena semua orang pernah mencuri, karena semua orang saya percaya pernah berbohong, saya percaya semua orang pernah berzina. Tujuan kita semua pada akhirnya adalah neraka, bukan kerajaan Allah. Oke, next. Kita lanjut. Oke. Kenapa teman-teman saya membahas tentang hukum Taurat ini? Karena saya percaya semua agama di dunia ini punya yang namanya tanda kutip hukum Taurat mereka sendiri. Oke,
Dan mereka berusaha untuk menaati hukum Taurat ini dengan sebaik mungkin, dengan harapan bahwa jika mereka bisa menaati hukum Taurat ini sebaik mungkin, maka mereka bisa akan masuk surga. Tetapi tidak begitu dengan Allah. Begitu kita langgar sedikit hukum Taurat ini atau 10 perintah Allah ini, itu berarti kita telah melanggar dari semua perintah Allah. Jika ada 10 poin dalam 10 perintah Allah, jika saya melanggar 1 poin saja dari 10 perintah Allah itu berarti saya sudah melanggar semuanya. Dan hukuman dalam neraka sudah menjadi bagian saya. Oke, sekarang saya akan membawa teman-teman ke Matius 5 ayat 8. Di sini Yesus berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya." Apa yang Yesus maksud di sini, teman-teman? Oke, kita lanjut dulu. Di 1 Yohanes 3 ayat 15 juga Yesus berkata, "Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya." Oke, jadi di Matius 5 ayat 8 Yesus berbicara tentang berzina, hukum berzina. Di 1 Yohanes 3 ayat 15 Yesus membahas tentang hukum membunuh. Oke. Saya percaya teman-teman di sini nggak ada yang pernah membunuh sampai menghilangkan nyawa orang atau mungkin sampai berzina dengan istri orang lain. Tapi di sini teman-teman, kita lihat di Matius 5 ayat 8, 1 Yohanes 3 ayat 15, di sini Yesus menaikkan standar hukum Taurat. Kita berpikir bahwa melihat wanita dengan melihat wanita dengan penuh nafsu itu bukan bagian dari berzina. Tapi Yesus di sini malah menaikkan standarnya. Dalam berzina, kamu itu tidak perlu harus mengambil istri orang, lalu tidur dengan dia, itu disebut berzina. Tidak. Menurut hukum Taurat Allah, kalau kamu melihat wanita dengan penuh hawa nafsu saja, dan menginginkannya, wanita yang bukan istrimu, teman-teman sudah melakukan perzinahan. Itu menurut hukum Taurat Allah. Menurut hukum Taurat Allah. Dan di 1 Yohanes 3:15, membunuh berarti tidak berarti hanya Anda menghilangkan nyawa seseorang. Itu bukan standar hukum Taurat Allah. Membunuh dalam standar hukum Taurat Allah adalah saat Anda mulai membenci saudara Anda sendiri. Jadi saat Anda membenci saudara Anda sendiri atau teman Anda sendiri atau orang yang Anda kenal dalam hati saudara, di depan hukum Taurat Allah, itu sudah disebut pembunuhan. Jadi yang mau saya sharingkan di sini teman-teman bahwa Yesus menaikkan standar hukum Taurat. Yang artinya dia hanya ingin berkata pada kita bahwa kita sebenarnya tidak bisa memenuhi standar hukum Taurat. Hukum Taurat sudah kita langgar semuanya. Itu nggak bisa kita penuhi. Hukum Taurat sudah kita langgar, dan hukum Taurat itu adalah standar yang terlalu tinggi untuk kita laksanakan. Oke? Next. Lalu di Matius 5 ayat 20, Yesus berkata, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah." Saya nggak banyak tahu tentang kehidupan keagamaan ahli-ahli Taurat, teman-teman. Tapi yang saya tahu adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah orang yang begitu disiplin dalam memenuhi standar hukum Taurat. Mereka bahkan mengganti nama Yahweh dalam Alkitab dengan Adonai. Karena bagi mereka nama Yahweh itu sangat sakral, dan saking sakralnya mereka tidak ingin menyebut nama itu. Kalau mereka menyebut nama itu dengan sembarang, maka mereka akan melanggar hukum 10 perintah Allah, poin yang pertama. Oleh karena mereka tidak mau melanggar 10 perintah Allah, poin yang pertama, mereka biasanya memanggil Yahweh dengan sebutan Adonai. Itu yang saya tahu. Perbaiki saya kalau saya salah. Lalu juga mereka berusaha untuk menutup di tempat-tempat umum. Mereka biasanya berusaha untuk menutupi kepala mereka dengan tudung, agar mereka untuk melindungi diri mereka daripada melihat perempuan. Karena takutnya kalau mereka melihat perempuan lalu mereka berhawa nafsu, itu berarti mereka telah melanggar 10 perintah Allah tentang perzinahan. Begitu disiplinnya ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini dalam memenuhi standar hukum Taurat ini. Dan Yesus berkata,
kalau kehidupan spiritualitas teman-teman, kehidupan rohani teman-teman tidak lebih daripada orang-orang ini, teman-teman tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dan saya percaya bahwa bahkan ahli Farisi pun mereka tidak sempurna dalam memenuhi standar hukum Taurat ini. Saya percaya sedisiplin-disiplinnya mereka dalam memenuhi standar hukum Taurat, sesempurna-sempurnanya mereka dalam memenuhi standar hukum Taurat, pasti paling tidak ada 1-2 kesalahan mereka, dan itu artinya mereka juga telah melanggar seluruh hukum Taurat Allah. Jadi yang sebenarnya teman-teman yang mau Yesus katakan di sini adalah hukum Taurat itu terlalu tinggi untuk kita penuhi. Kenapa teman-teman? Karena Allah itu kudus. Standar hukum Tauratnya adalah kekudusannya Allah. Allah itu kudus, artinya dia tidak mengenal dosa sedikit pun. Artinya kita telah melanggar hukum Taurat dan memang nasib kita adalah neraka. Karena ini berbeda dengan agama yang lain bahwa dosa bisa ditutupi dengan perbuatan baik. Tidak teman-teman, dosa tidak bisa ditutupi dengan perbuatan baik. Itu yang dikatakan Alkitab. Dosa tidak bisa ditimbang mana yang lebih berat antara dosa dan perbuatan baikmu. Tidak seperti itu teman-teman. Anda melakukan dosa, Anda harus mati. Itu hukum Allah yang sempurna itu. Itu standar Allah yang maha tinggi itu. Oke? Jadi di sini Anda mau melakukan hukum Taurat, teman-teman mau melakukan hukum Taurat, silahkan, karena Anda telah melanggarnya. Sekuat apapun Anda memenuhi hukum Taurat, tetap saja Anda telah melanggarnya, dan teman-teman tidak bisa memenuhi hukum Taurat. Itu terlalu tinggi bagi kita, dan kita memang sudah melanggarnya, buat apa lagi kita penuhi. Oke. Tetapi saya move on ke poin yang kedua. Poin yang kedua di sini yang mau saya bahas adalah kasih karunia Allah. Jadi kita sudah selesai membahas tentang hukum Taurat. Sekarang kita akan membahas tentang kasih karunia Allah, atau bahasa Inggrisnya grace. Banyak orang namanya grace kan. Oke, God's goodness, His grace in Jesus Christ. Oke, kebaikan Allah yaitu kasih karunia-Nya yaitu kasih karunia dalam Yesus Kristus. Oke. Kasih karunia. Apa sih kasih karunia? Kita udah sering dengar kasih karunia. Ini adalah salah satu inti dari pengajaran Kristen, teman-teman. Oke. Kita lanjut. Oke, kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus sebenarnya adalah good news. Kabar baik, good news, eksklusif good news. Sebenarnya tidak eksklusif. Ini semua orang bisa menerimanya. Oke, jadi kasih karunia dalam Yesus Kristus itu adalah kabar baik. Kabar baik apanya? Oke. Kita lihat Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Kita stop sampai di situ. Teman-teman dan saya telah melanggar hukum Taurat, yang berarti kita telah berdosa, kita telah melanggar hukum Allah. Artinya kita berdosa. Dan di sini dituliskan upah kita apa? Maut. Upah kita adalah maut, teman-teman. Oke, kita lanjut ke frase berikutnya. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oke, saya stop sampai sini. Saya akan bahas tentang apa itu karunia dalam bahasa sehari-hari kita. Kasih karunia adalah sesuatu yang berlawanan daripada apa yang sepantasnya kita harus dapatkan. Oke, sekali lagi, kasih karunia adalah sesuatu yang berlawanan daripada apa yang seharusnya pantas kita dapatkan. Contohnya, kalau teman-teman sudah jadi bandar narkoba, bukan pemakai narkoba, Anda bandar narkoba, dan menurut hukum kita di Indonesia, kalau Anda bandar narkoba, hukumannya adalah entah penjara seumur hidup atau hukuman mati. Itu bagian teman-teman, itu hukuman teman-teman, dan itu pantas untuk teman-teman dapatkan, karena teman-teman telah melanggar hukum Indonesia ini dengan menjadi bandar narkoba, dengan mengedarkan narkoba, dan hukumannya adalah hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Itu yang pantas untuk teman-teman dapatkan. Tetapi kasih karunia adalah ketika teman-teman mendapatkan hal yang sebaliknya. Misalnya teman-teman harusnya dihukum mati karena menjadi bandar narkoba, tapi teman-teman malah diampuni oleh presiden dan diberikan hak untuk melayani masyarakat, atau hak untuk mendapat jabatan yang tinggi dalam sistem pemerintahan. Apakah itu mungkin di sistem pemerintahan kita saat ini? Saya rasa tidak.
Sangat tidak mungkin. Tapi inilah konsep karunia yang dijelaskan dalam Alkitab. Kasih karunia adalah hal berlawanan dari yang seharusnya pantas kita dapatkan. Kita seharusnya pantas mendapatkan hukuman neraka, tetapi di sini dituliskan bukannya hukuman neraka yang kita dapatkan, malah dikasih yang sebaliknya, dikasih hidup yang kekal, tapi hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi itu kasih karunia. Kasih karunia itu bertentangan. Oke, next. Oke, Roma 3 ayat 23-25 dijelaskan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan saya stop sampai sini. Teman-teman dan saya telah berdosa, semua manusia di dunia ini telah berdosa. Kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Next, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Oke? Jadi kurang lebih sama dengan ayat yang sebelumnya, dengan ayat Roma yang tadi. Saya lanjut. Oke. Kita seharusnya masuk ke dalam neraka karena kita telah melanggar hukum Allah. Siapa sih nggak pernah melanggar hukum Allah? Dan hukum Allah, kita tidak bisa mendapatkan pengampunan dari Allah dengan cara melakukan perbuatan baik. Itu nggak bisa, teman-teman. Tidak bisa. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah dengan melakukan perbuatan baik. Melakukan perbuatan baik apa? Wong kita sendiri dari awal sudah melanggar hukum Allah kok. Oke? Jadi percuma kita melakukan perbuatan baik. Nggak ada gunanya. Justru kalau teman-teman melakukan perbuatan baik, hanya supaya teman-teman masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam kerajaan Allah, itu adalah perbuatan egois, teman-teman. Itu perbuatan orang sombong. Perbuatan baik itu bukan kita lakukan supaya kita masuk surga. Perbuatan baik kita lakukan agar kita bisa menyenangkan hati Tuhan, agar kita bisa menyenangkan hati Allah. Oke? Saya kasih satu perumpamaan atau analogi. Bayangkan ada orang tua yang memiliki seorang anak. Anak ini dari awal anak ini ingin banyak melakukan kebaikan. Dia sering membantu orang tuanya, dia rajin belajar, dia berbuat baik, dia membantu orang tuanya. Tapi motif anak ini apa? Motif anak ini adalah bukan untuk menyenangkan hati orang tuanya, tapi motif anak ini adalah agar dia bisa mendapatkan upah atau hadiah dari orang tuanya. Apakah anak ini anak yang baik? Tentu tidak. Anak ini tidak tulus dalam melakukan perbuatan baiknya. Begitu juga dengan kita. Jika kita melakukan perbuatan baik agar kita masuk surga, itu bukan perbuatan baik, teman-teman. See? Anda melakukan perbuatan baik hanya supaya Anda bisa masuk surga, itu sendiri bukan perbuatan baik. Oke? Jadi kita memang pada dasarnya nasib kita memang di neraka. Oke? Tapi di sini Yesus menjelaskan, justru Allah memberikan kita pengampunan melalui Yesus Kristus. Tadinya kita harus mendapatkan neraka, tapi kita malah mendapatkan hal yang sebaliknya, yaitu surga hidup kekal dalam Yesus Kristus. Oke? Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, sama ya kayak tadi. Lalu Yohanes 1 ayat 16-17. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saya stop sampai situ. Kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Artinya apa di sini, teman-teman? Kasih karunia-Nya Tuhan ini melimpah-limpah. Diberikan dengan nggak tanggung-tanggung ke semua orang. Yang perlu kita lakukan adalah kita terima saja itu. Kita tidak perlu lagi untuk percaya pada kemampuan kita untuk menaati hukum Taurat, tapi kita harusnya beriman dengan cara menerima kasih karunia Allah yang melimpah itu dalam Yesus Kristus. Oke, saya lanjut. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Oke, ini hukum Taurat. Yang ngasih siapa? Musa. Kalau kita mau menaati hukum Taurat, kita sudah gagal. Oke, kita sudah gagal. Lalu, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tetapi Tuhan menawarkan solusi yang lain. Solusi yang ini udah gagal, teman-teman.
hukum Tauratnya udah gagal karena kita sudah langgar. Lalu Tuhan menawarkan kasih karunia dalam Yesus Kristus, kasih karunia dan kebenaran dalam Yesus Kristus. Solusi yang ini udah gagal, yang ini Tuhan tawarkan. Mana yang mau teman-teman pilih? Oke? Harusnya pilih yang ini dong, kasih karunia Yesus Kristus. Next. Oke, saya juga mau bahas bagaimana cara Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita. Kita lihat 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus tuh tidak mengenal dosa, teman-teman. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Oke. Yesus tidak berdosa, tapi Allah membuat dia menjadi berdosa. Itu bukan dosanya dia yang dia tanggung, itu dosanya kita. Jadi dia nggak tahu melakukan dosa sama sekali, tapi dia jadi tahu dosa karena dia menanggung dosa kita. Supaya di dalam Yesus Kristus, siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus berarti mengklaim bahwa Yesus Kristus telah menanggung dosanya sendiri. Oke? Supaya di hadapan Allah kita dibenarkan oleh iman kita kepada Yesus Kristus, sehingga kita bisa masuk surga. Oke? Memang ini nggak terlihat gampang, karena memang pada dasarnya teman-teman, kasih karunia itu adalah hadiah. Gimana sih cara mendapatkan hadiah? Ya gampang kan, tinggal terima aja. Sama seperti ini. Cara mendapatkan kasih karunia, tinggal percaya pada Yesus Kristus saja. Karena Yesuslah yang telah melakukan semua pekerjaan baik. Oke? Yesuslah yang telah melakukan semua pekerjaan baik. Dia juga yang sudah menanggung dosa kita. Dia juga yang sudah mengalahkan kematian. Jadi Yesus di sini melakukan extra job. Banyak extra job yang dia lakukan, yang nggak bisa kita lakukan sama sekali. Dan dia adalah satu-satunya pribadi yang bisa menyenangkan hati Allah. Kita dibenarkan oleh Allah hanya jika kita beriman kepada Yesus Kristus ini, yang telah melakukan perbuatan baik dan menyenangkan hati Allah dengan menaati seluruh hukum Taurat. Kenapa saya bilang Yesus bisa menaati seluruh hukum Taurat, teman-teman? Karena di sini dituliskan, Yesus sendiri tidak mengenal dosa. Dia tidak mengenal dosa sama sekali. Oleh karena itu, hanya dialah yang bisa memenuhi hukum Taurat. Saya sudah kenal dosa. Saya sudah banyak mencuri, nyolong, berbohong, berzina. Saya sudah sering melakukan dosa. Kalau saya yang melakukan hukum Taurat, tetap saja itu dianggap perbuatan dosa. Tapi Yesus bisa memenuhi hukum Taurat karena pada dasarnya dia tidak berdosa. Karena pada dasarnya dia adalah Allah. Allah sendiri yang turun menjadi manusia. Oke, next. Oke, jadi di sini jelaskan dalam tabel ini, Musa memberikan hukum Taurat di Perjanjian Lama kepada bangsa Israel hingga Mesias datang. Tandanya adalah sunat. Dan ini bersifat eksklusif hanya untuk orang Israel. Tetapi Paulus menyebutkan sebenarnya kita yang bukan Israel juga memiliki tanda kutip hukum Taurat dalam hati kita. Oke, jadi hukum Taurat diberikan oleh Musa dan hukum Taurat telah gagal kita penuhi. Dan justru hukum Taurat membuat kita menjadi terlihat lebih berdosa. Betul? Ya. Lalu kasih karunia itu hal yang bukan berlawanan. Kasih karunia justru melengkapi hukum Taurat. Karena itu Yesus berkata, jangan kamu pikir aku datang ke dunia untuk meniadakan hukum Taurat. Enggak. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Teman-teman bisa menggenapi hukum Taurat? 613 hukum, 10 perintah Allah. Tidak boleh teman-teman langgar sedikit pun. Mana ada manusia yang bisa melakukan itu? Kecuali Anda tidak berdosa. Tapi masalah kita telah berdosa dan kita manusia berdosa. Hanya ada satu manusia yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus, yang bisa memenuhi hukum Taurat ini. Kenapa dia tidak berdosa? Karena dia adalah Allah sendiri yang turun menjadi manusia. Jadi Yesus telah memenuhi hukum Taurat. Semuanya sudah dia lakukan. Dan kasih karunia ini diberikan di Perjanjian Baru kepada orang Kristen. Sekarang, tadi hanya untuk orang Israel, sekarang melebar luas ke orang Kristen. Dan orang Kristen gak cuma orang Indonesia aja. Banyak orang Kristen di dunia ini dari berbagai bangsa, suku, bahasa, warna kulit, bentuk wajah, bentuk mata, bentuk hidung. Oke? Jadi, kasih karunia Allah ini memang diberikan untuk semua orang. Dan tandanya adalah baptisan, teman-teman. Lalu ya, ke segala bangsa. Itu diberikan ke segala bangsa. Oke, next kita lihat.
Ini yang paling terkenal, ayat yang paling terkenal. Yohanes 3:16. Ini Yesus sendiri yang bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, saya nggak akan bahas di sini kenapa Yesus harus mati untuk menebus dosa kita, karena kalau saya bahas mungkin terlalu panjang. Mungkin nanti bisa tanyakan kepada teman-teman yang belajar teologi, ya. Karena ini topik yang lain lagi, kenapa Yesus harus mati untuk kita. Oke, simpelnya, pendeknya, Yesus mati untuk kita untuk menggantikan untuk mengalahkan maut. Intinya begitu saja. Karena upah dosa apa tadi? Upah dosa maut. Jadi kalau Anda teman-teman melakukan dosa, ya udah Anda mati. Tetapi Yesus di sini karena dia menggantikan kita, dia mati, tapi dia tidak dikalahkan oleh kematian itu, dia tidak dikalahkan oleh maut itu. Justru pada hari ketiga dia bangkit. Betul ya? Sudah sering didengar lah ceritanya itu. Oke, jadi saya nggak akan bahas panjang lebar tentang ini. Saya mau menekankan bahwa kasih karunia itu berkaitan dengan kasih Allah yang begitu besar pada dunia ini. Allah begitu mengasihi dunia ini, dunia yang berdosa ini. Artinya apa? Ya Allah mengasihi teman-teman dan saya, Allah mengasihi orang-orang bahkan yang membenci dia, Allah mengasihi orang-orang yang tidak mengenal dia, bahkan Allah mengasihi orang-orang yang menyiksa anak-anaknya sendiri, pengikut-pengikut. Oke, jadi saya mau saya tekankan di sini, kasih karunia Allah dimanifestasikan melalui kasihnya dalam Yesus Kristus. Oke, tujuannya supaya kita tidak binasa yang percaya kepadanya, tetapi beroleh hidup yang kekal. Oke, sekarang aplikasinya apa teman-teman? Ini yang terakhir. Saya akan bawa teman-teman ke Matius 18 ayat 21-35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama dengan seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Oke. Saya pernah baca artikel teman-teman. Hutang hamba ini adalah 10.000 talenta. 10.000 talenta itu kalau nggak salah itu triliunan. Dan kalau Anda mau melunasi hutang 10.000 talenta, itu kira-kira teman-teman harus bekerja dengan UMR kita di Indonesia saat ini, let's say di Jakarta lah, dengan UMR di Jakarta yang kurang lebih 3 jutaan, itu kurang lebih teman-teman untuk melunasi 10.000 talenta ini, hutang 10.000 talenta ini, teman-teman paling tidak harus bekerja selama 200 tahun. Jadi di sini Yesus mengatakan bahwa hutang hamba ini kepada si raja ini sangat besar. Oke, sampai dia nggak mampu bayar. Oke, jadi intinya tapi setelah itu hamba itu diampuni oleh si raja. Oke lah, hamba ini tidak mampu bayar, saya ampuni hamba ini. Pergilah dengan damai. Tetapi ketika hamba itu keluar, saya lanjut baca, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Oke? Yesus berkata kepada kita, di sini jelas bahwa si hamba ini telah diampuni oleh sang raja,
Tapi ternyata ada orang lain yang berhutang kepada dia. Dia datang mencekik orang itu, yang saya rasa hutang orang itu nggak sebanyak hutangnya dia sama si raja itu, mencekik orang itu, dan melemparkannya ke dalam penjara, karena dia nggak mampu bayar hutang itu. Orang lain lihat kejadian itu, dilaporkan kepada tuannya. Si raja memanggil si hamba yang pertama ini, lalu bilang, loh aku udah ampuni kamu kok. Kenapa kamu nggak ngampuni temanmu yang hanya berutang tidak begitu banyak? Oke, bukankah kamu seharusnya juga mempraktekkan hal yang sama seperti yang sudah aku praktekkan kepada kamu? Ujung ceritanya, hamba yang pertama dibuang ke dalam penjara dan dia tidak akan keluar dari penjara itu sampai ia melunasi hutangnya. Ini sebenarnya cerita tentang kita, teman-teman. Kita semua berhutang pada Allah. Hutang kita adalah maut dan kita tidak bisa membayar dosa maut yang sangat mahal itu. Kita tidak bisa mengalahkan maut. Tetapi ternyata ada orang lain yang mau mati untuk kita membayar dosa-dosa ini, yaitu Yesus Kristus sendiri. Jadi kalau kita percaya pada Yesus yang telah membayar dosa-dosa kita kepada Allah, itu berarti bahwa kita telah mengklaim bahwa Yesus sudah membayar dosa saya, sudah membayar dosa teman-teman jika teman-teman percaya pada Yesus Kristus. Dan saya harap dan saya percaya teman-teman percaya pada Yesus Kristus, bahwa dia sudah membayar dosa teman-teman. Oke. Inti dari kisah ini apa? Inti dari kisah ini adalah Allah telah mengampuni kita dengan mengirimkan anaknya Yesus Kristus untuk mati bagi kita. Oleh karena itu, baiklah kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saya nggak bilang ini mudah, teman-teman. Mengampuni orang itu sangat susah, tapi itu perintah Allah. Petrus berkata sampai 7 kali, karena angka 7 itu angka sempurna dalam Alkitab. Tapi Yesus berkata enggak sampai 7 kali. Sampai 70 kali 7 kali. Jangan dihitung. Itu bukan berarti 490 kali. Itu berarti teman-teman harus mengampuni terus menerus. Karena itulah yang Tuhan lakukan kepada kita. Dia mengampuni kita terus menerus. Oke? Jadi wajar kalau kita mengampuni orang lain juga yang bersalah kepada kita. Dan Allah akan membantu kita untuk bisa mengampuni orang lain terus menerus sampai mereka bisa berubah. Oke, next one, Roma 3:24. Ingat teman-teman, kita bisa masuk surga bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita menaati hukum Taurat. Enggak, hukum Taurat sudah kita langgar. Kita bisa masuk surga karena orang lainlah yang telah membayar hutang dosa kita. Ada orang lain yang telah membayar, melakukan hukum Taurat untuk kita. Orang itu dari Yesus. Dan kasih karunia, Roma 3:24 menulis, kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Bukan karena perbuatan baik, teman-teman, ingat di sini ya. Karena penebusan Yesus Kristus. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup kekal sesuai dengan pengharapan kita. Titus 3:7. Lalu juga, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, ini yang mau saya garis bawahi. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil usahamu untuk melakukan hukum Taurat. Bukan. Tetapi itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang sombong. Oke? Yang kita perlukan adalah kita percaya pada Yesus bahwa dia telah mati bagi kita dan mengampuni dosa kita. Dan kita diselamatkan dari dosa kehidupan kekal. Dan ini akhir dari sharing firman Tuhan pada kali ini. Mari kita tundukkan kepala dan saya harap teman-teman diberkati. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu Bapak, dan kami telah mendengarkan dengan cukup jelas Bapak bahwa kasih karunia-Mu Bapak nyata dalam hidup kami Bapak, dan Kau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal Bapak, yaitu Yesus Kristus, untuk mati bagi kami Bapak. Bagi kami Bapak yang sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sudah percaya pada Putra-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, ajar kami Bapak untuk bisa mengerti lebih dalam lagi Bapak tentang kasih karunia-Mu. Ajar kami untuk bisa membagikan kasih karunia ini yang telah kami terima daripada-Mu Bapak kepada orang lain. Dan jika ada di antara kami yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya berdoa Bapak untuk Kau membukakan hati mereka Bapak, lembutkanlah hati mereka Bapak, dan biarlah Engkau bekerja Bapa melalui Roh-Mu Bapa untuk mengetuk pintu hati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Bantu kami Bapa untuk bisa melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari.
Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kami telah berdoa. Haleluya. Amin.